Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Beri Ruang untuk Mengampuni. Saya mengambilnya dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dasar ayat firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang paling besar dan sangat jelas mengapa kita harus mengampuni orang lain. Hanya ada dua pilihan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pertama, mengampuni dan Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Atau yang kedua, tidak mau mengampuni dan Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Lalu jika Allah Sang Maha Pencipta yang berdaulat dan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu saja mau, sudi, tulus dengan kasih-Nya mengampuni dan melupakan segala kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Lalu siapakah kita ini manusia ciptaannya yang seringkali mengeraskan hati untuk tidak mau mengampuni sesama kita manusia? Di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah selayaknya kita bersyukur dan bangga akan seluruh perbuatan yang telah dikerjakan oleh Bapa di surga bagi kita umat yang dikasihinya. Kita harus dapat belajar daripadanya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan nyata kita setiap hari dan setiap waktu, kita memiliki potensi untuk dikecewakan, disakiti, dilukai atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, yang juga memungkinkan juga bagi kita memiliki potensi untuk menjadi marah, kecewa, sedih, terluka, yang seringkali berakhir dengan timbulnya hati yang pahit dan tidak mau mengampuni orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-35, di situ diceritakan seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja tersebut dan hamba tersebut tidak dapat membayarnya. Hati raja itu akhirnya tergerak oleh belas kasihan sehingga raja tersebut membebaskan seluruh hutang-hutangnya. Tetapi manakala hamba tersebut sudah dibebaskan dari seluruh hutang-hutangnya yang begitu besar, dia sudah lupa akan hal itu ketika dia pergi keluar dan berjumpa dengan temannya yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar saja. Ia marah, menangkap, mencekik dan memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi jika hamba tersebut berhutang kepada raja 10.000 talenta, maka itu berarti hutangnya adalah 60 juta dinar. Wow, banyak sekali. Sedangkan teman dari hamba yang jahat ini hanya berhutang 100 dinar saja dan hamba tersebut tidak mau mengampuni. Bukankah itu juga sering kali kita lakukan kepada orang lain? Kita sering kali lupa dan tidak menyadari bahwa jika kita ada sampai dengan hari ini adalah bagian dari kasih dan kemurahan Tuhan, pengampunannya dan belas kasihannya kepada kita. Oleh karena itu sekalipun mungkin saat ini keadaan tidak mengenakan itu sedang menghinggapi hati kita atau perasaan kita,
Ingatlah bahwa Allah mau melakukannya berulang-ulang kali kepada kita waktu kita bersalah kepada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengampuni sesama kita manusia. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ke-22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 adalah standar pengampunan yang sudah Tuhan lakukan pada kita, yaitu mengampuni dengan tidak terbatas. Wow, ini sungguh tidak mudah kita lakukan, tetapi jika Tuhan memberi perintah, maka perintahnya pasti dapat kita lakukan. Yang pertama, kita mau melakukannya. Yang kedua, ketika kita mau melakukannya, memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk bisa memampukan kita melakukan perbuatan mengampuni orang lain, maka Tuhan pasti akan menolongnya. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Sebab oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami masih ada sampai dengan saat hari ini, itu semua karena belas kasihan Tuhan semata-mata. Ajar kami mau belajar seperti Engkau Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Engkau kerjakan itu sempurna adanya dan kami mau belajar daripadamu. Roh-Mu yang kudus akan siap untuk menolong dan menopang kehidupan kami. Tolonglah kami sekali lagi untuk kami melakukan aktivitas sepanjang kami ada di dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang besar dan ajaib. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada